warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Amalia Catursiska dari SD Negeri Tinggarjaya 03. Saya di sini akan berperan sebagai supervisor. Saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya yang sebagai coach dan coachee. Silahkan Bu Siti dan Pak Imdet untuk memperkenalkan diri. Pak Bu Siti terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kusmiatun berperan sebagai coach. Silakan Pak Imdet. Ya, terima kasih. Saya Imdadur Rahman. Saya berperan sebagai coach. Baik. Demikian perkenalan kami. Semoga praktik nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Siska. Alhamdulillah Bu Siska, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Saya sangat baik. Bu Siti, untuk hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Imdat. Berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Siti. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching yang kemarin, yang pasti saya merasa nervous, deg-degan, karena baru awal dan belum berbicara juga dengan teknik tirta, karena harus sesuai dengan teknik tirta itu kan Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu berbicara pakai teknik tirta tersebut ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Amin ya Bu Siska. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Siti masih kurang yakin di bagian mana, Bu? Kalau saya ini lebih di bagian present ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya, Bu? Iya, Bu. Terakhir nih, Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai supervisor saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjut ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Ibu, silahkan untuk dimulai proses coaching dengan Pak Imdatnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Imdat, apa kabarnya?
Pak Imdad, tolong mic-nya dibuka dulu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Pada siang ini apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Baik, Bu. Saya mau cerita ini dan mencari solusi untuk masalah yang sedang saya alami. Jadi akhir-akhir ini ketika jam pelajaran ada beberapa siswa yang seringkali izin ke kamar mandi atau ke belakang secara bergantian. Wah, begitu rupanya. Beberapa siswa tersebut ada berapa Pak jumlahnya? Ada sekitar 5 sampai 6, Bu. Oh, Pak Imdad sudah pernah bertanya atau belum alasan mereka sering izin ke kamar mandi ketika jam pelajaran Bapak? Pertama, saya mendengar cerita dari teman sekelas anak tersebut. Kata anak-anak di kelas tersebut, mereka hanya alasan saja izin ke kamar mandi. Padahal ada yang ke kantin, ada yang hanya berjalan-jalan keliling ke sekolah. Itu. Kemudian setelah tahu dari laporan siswa, Pak Imdad ini langsung ngecek atau tidak? Saya langsung memanggil kelima anak tersebut. Saya ajak berbicara dengan pelan, ada apa sebenarnya, apa yang mereka lakukan tiap izin ke belakang. Ternyata alasan mereka adalah bosan di dalam kelas, pusing dalam mengerjakan soal dan mengikuti pelajaran, terutama pada mata pelajaran PAI yang bagi mereka sulit. Oh, begitu. Bagaimana perasaan Pak Imdad atau pendapat Bapak mengenai alasan siswa-siswa tersebut? Jujur, saya merasa sedih, kecewa juga ternyata. Saya dalam menyampaikan materi mungkin bagi mereka tidak menarik sehingga mereka bosan berada di dalam kelas. Nah, sekarang coba Pak Imdad sambil merefleksi diri. Apakah dalam pembelajaran di kelas sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar siswa? Dalam kegiatan belajar mengajar, saya sudah berusaha maksimal memberikan pelayanan dan bimbingan belajar dengan baik. Kalau dari angka 1 sampai dengan 10, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Imdad ini sudah berada di angka berapa, nggih? Sudah di angka 6 sampai 7 karena saya melihat dari rata-rata nilai sumatif yang mereka peroleh sekitar 60 sampai 70% sudah memenuhi kriteria penuntasan minimal. Nah, harapannya ingin di angka berapa ini Pak Imdad? Saya ingin di angka 9 sampai 10 kalau bisa. Harusnya sih bisa, Bu. Baik, untuk mencapai angka yang diinginkan, solusi apa nih kira-kira? Mungkin dengan mengubah metode atau model pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan ketika pelajaran ini atau pelajaran KI. Lalu pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bapak capai? Pembelajaran yang menumbuhkan kreatif siswa, memotivasi siswa untuk senang belajar PAI, dan tidak membosankan untuk mereka. Kira-kira nih, rencana untuk mencapai pembelajaran tersebut apa ya, Pak? Yang pertama, saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik dan kekinian sesuai alur Merdeka Belajar. Saya pernah mempelajari materi tentang universal
Design of Learning di platform Merdeka Mengajar. Di PMM, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi sangat menarik dan siswa akan tertarik dalam pembelajaran PAI. Oh, sebelum Pak Imdad, sebelumnya ini Pak Imdad sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini atau belum? Sudah pernah, tetapi belum maksimal karena masih belum begitu mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi pada waktu itu. Baik, sekarang akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pada kelas tersebut ya Pak. Mungkin strategi yang dilakukan apa untuk menerapkan di kelas tersebut? Di awal kegiatan belajar mengajar, saya akan melakukan pemetaan atau observasi terhadap gaya belajar masing-masing siswa dan nantinya mengelompokkan ke dalam 3 jenis kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik. Wah, bagus itu Pak. Kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, apakah proses pembelajarannya akan dibeda-bedakan? Proses mereka dalam menyimpulkan atau menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran yang berbeda-beda sesuai gaya belajar mereka. Misalkan yang auditory saling bercerita mengenai materi yang sedang dibahas. Visual dengan membaca atau memahami puzzle atau gambar deskripsi tentang materi. Kemudian kinestetik langsung praktek mencari benda nyata di sekitar kelas. Baik, Pak Imdad, kira-kira butuh berapa lama? Butuh waktu berapa lama nih untuk mempersiapkannya? Kurang lebih 1 minggu untuk mempersiapkannya dan minggu depan sudah siap untuk menerapkan di kelas. Oke. Ada yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen agar dilaksanakan tepat waktu? Ada, yaitu rekan-rekan guru kelas yang ada di sekolah saya, dan tentunya dengan bimbingan kepala sekolah sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Baik, ada berapa orang rekan guru yang ada di sekolah Bapak? Ada 6 guru kelas dan 1 guru PJOK. Oh, kalau boleh saya merangkum di sesi pertemuan kita hari ini, yaitu tadi Pak Imdad ada hambatan mengenai siswa yang sering izin ke kamar mandi ketika pelajaran agama Islam. Kemudian menemukan rencana atau solusi untuk menyelesaikan. Begitu ya Pak Imdad? Iya, betul sekali, Bu. Lalu apa yang didapatkan Pak Imdad dari sesi ini? Ya, saya senang sekali sudah bercerita kepada jenengan mengenai permasalahan saya. Kemudian saya menemukan solusi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan saya berharap dapat menerapkan dengan baik dan hambatan saya teratasi. Oke Pak Imdad, sekarang kita berada di sesi terakhir. Apa yang Pak Imdad rasakan sekarang? Saya merasa senang sekali, merasa terbantu, yang tadinya bingung sekarang menjadi paham dan mendapat pencerahan. Terima kasih. Baik, kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Pak Imdad. Saya tunggu ceritanya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sampai di sini dulu, tetap semangat dan sehat selalu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Siti. Oke, sama-sama.
Kita beri applause untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Pak Imdad dan Bu Siti sudah melaksanakan coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Siti selaku coach, bahwa menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu Siti? Menurut saya, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Imdad lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya, Bu. Kemudian tadi Ibu Siti sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Bu Siska. Terima kasih Bu Siti selaku coach dan Pak Imdad selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.